Dengan Zoom sudah ada Corporate Sekretari PT ASDP Indonesia, ada Mbak Selvi Arifin. Selamat pagi, Mbak Selvi. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya, ini kan kalau kita lihat ya, beberapa hari yang lalu di Pelabuhan Merak ini menjadi fokus perhatian bahkan sampai Presiden Joko Widodo karena memang ada kepadatan kendaraan yang begitu luar biasa. Sejauh ini seperti apa evaluasinya dari PT ASDP, Bu Selvi? Baik, pertama-tama terima kasih Mbak Adisti, salam juga buat Pak Tias yang ada di sana di studio. Mbak, saya sebenarnya akan mau mengklarifikasi dulu sedikit Mbak. Tadi disampaikan oleh reporter Anda Mbak Ursula bahwa di Merak itu ada booth penjualan. Jadi kami klarifikasi bahwa saat ini tiket feri penyeberangan tidak ada lagi penjualan di pelabuhan, hanya bisa dibeli secara online. Demikian ya Mbak. Jadi kami klarifikasi. Pertama itu. Kemudian yang kedua, tadi juga dilaporkan bahwa kalau hari puncak memang betul adalah tanggal H-3, tanggal 7 April. Jumlah kendaraan itu yang menyeberang adalah 42.900. Itu memang betul adalah tertinggi sepanjang sejarah gitu ya. Nah kemudian hari sebelum itu ada sekitar 35.000. Nah, ini dalam 2 hari itu kami juga ingin menyampaikan bahwa ada sebanyak 32.000 pengguna jasa yang tidak bertiket, gitu ya. Mereka datang tidak bertiket. On the spot berarti, berharap on the spot tiketnya? Betul. Betul, mereka berharap on the spot. Padahal kami juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada lagi penjualan di pelabuhan. Kemudian mulai tahun kemarin, akhir tahun, itu kita menerapkan ada namanya geofencing. Geofencing itu adalah radius pembatasan dari jarak pelabuhan ke sekitar 4 km Merak itu sudah tidak bisa membeli tiket. Itu sebenarnya harapannya adalah semua pengguna jasa sudah memiliki tiket ketika sampai di pelabuhan. Itu ya Mbak Diti ya. Nah, kemudian yang terjadi itu kemarin ada sebanyak 32% orang tidak bertiket, itu sekitar 19 ribuan orang Mbak gitu loh. Mereka ketika kita mengumumkan bahwa tiket sudah terjual habis sampai dengan tanggal 8 April, itu masih tanggal 6 gitu ya. Nah mereka sudah bilang mereka tetap nekat datang ke pelabuhan tanpa tiket gitu loh. Nah coba bayangkan kalau misalnya di jalan tol gitu ya, kalau misalnya di kendaraan paling depan sudah sampai di loket tidak punya tiket ataupun saldonya mungkin kurang gitu ya, itu kan akan berdampak pada kendaraan di belakangnya. Nah kurang lebih kan ini kondisinya sama Mbak gitu loh. Jadi ketika pada pas hari puncak kemarin tanggal 7, tanggal 6 juga itu semua hampir tadi 19.000 kendaraan tidak punya tiket Mbak gitu loh. Solusinya untuk dari PT ASDP sendiri? Nah, saya juga gini, pada saat kejadian itu tadi Pak Tias kan bilang gitu ya bahwa ini sepertinya kami tidak mau ada antrian di dalam pelabuhan. Nggak begitu Pak. Jadi izin menyampaikan juga bahwa saat ini kan kita ada beberapa stakeholder yang juga hadir di dalam operasional feri penyeberangan. Saat ini ASDP ini adalah operator pelabuhan, kami adalah penyedia sarana dan prasarana di dalam pelabuhan, pengelola pelabuhan gitu ya. Namun pada saat dan ada stakeholder lainnya seperti misalnya BPTD. BPTD ini adalah pihak regulator ataupun juga otorita pelabuhan. Mereka bertanggung jawab untuk berperan untuk mengatur jadwal kapal. Jadi kapan kapal besar diturunkan, kapal yang mana yang akan sandar di dermaga mana, itu adalah pihak BPTD. Oke, Bu Selvi. Ada juga, ya. Bu Selvi tadi kan ada. Oke, silakan. Dikit lagi. Nah kemudian juga selain BPTD ada juga pihak kepolisian yang pada angkutan lebaran ini adalah mereka lead koordinator yang memang mengatur. Jadi dalam pelabuhan pun kemarin semua traffic itu diatur oleh kepolisian gitu. Jadi memang polisi yang mengatur, memutuskan kapan kendaraan boleh masuk, kapan ditahan di kilometer 43, 68 ataupun di pintu tol exit Merak, itu semua diatur oleh polisi. Mungkin itu dulu Mbak yang saya sampaikan. Jadi saya ingin pertegas lagi, bisa sampai 2 jam atau 3 jam, bahkan ada yang mengatakan sampai 5 jam begitu yang antrean dari keluar tol sampai ke pelabuhan ini, penyebabnya apa? Oke, tadi pertama pengguna jasa belum bertiket ya Mbak ya. Belum bertiket, ya pertama itu. Kemudian ketika mereka membeli tiket 2 hari kemudian. Ya. Nah, ketika mereka membeli tiket 2 hari kemudian, maka ini kan tidak bisa langsung masuk dong Mbak gitu. Nah, kalau di moda transportasi manapun, kalau Anda datang bukan pada harinya ya pasti belum bisa masuk gitu. Nah, pada saat kemarin itu karena memang mereka sudah berada di jalur antrian, kan kita tidak mungkin juga gitu lah. Ini akhirnya disuruh putar balik.
Betul. Akhirnya ada diskresi yang kami ambil ataupun juga dari kepolisian, dari Kapolda itu mengatakan, oke kita akan akomodir gitu ya. Akhirnya mereka ada boleh masuk, tapi memang mereka dialihkan dulu di area penampungan gitu ya. Jadi tentunya kita memprioritaskan mereka sudah punya tiket dan datang pada tepat waktu sesuai dengan tanggal tiketnya gitu. Nah, ada beberapa juga kendaraan yang tidak bertiket akhirnya kita kasih kita buka kuota ada sebagian kuota untuk kita alihkan ke Ciwandan. Itu kemarin yang kita lakukan, Mbak. Oke, tapi begini Bu Selvi, ada yang mengatakan kenapa tiket kemudian habis terjual, ternyata di sana banyak calo. Benarkah begitu? Nah, gini, kalau misalnya tiket terjual di mana-mana moda transportasi juga pasti ada batasnya gitu kan, Mbak. Tiket yang kami jual itu kuotanya sebenarnya adalah sudah menghitung kapasitas kapal yang terpasang di 7 dermaga maupun juga di Ciwandan gitu ya, dan juga kapasitas kendaraan yang memang bisa ditampung dalam satu area pelabuhan. Kalau perbedaan kami dengan jalan tol itu kan adalah kalau jalan tol flowing ya, ketika mereka masuk tol kemudian bayar mereka lanjut. Kalau kita batching, Mbak, jadi kendaraan masuk ke dalam pelabuhan, ada kemudian diangkut kapal gitu ya, kemudian juga ada langsung diangkut gitu. Kemudian kalau mereka berangkat kan nanti kendaraan berikutnya, batch berikutnya juga akan berangkat juga gitu ya. Jadi itu batching gitu loh. Jadi ketika mereka menunggu gitu, sebenarnya kan yang kita coba kelola adalah ketika mereka masuk pelabuhan sampai dengan berangkat ke kapal, itulah sebenarnya yang kita kelola. Nah, kalau semua pengguna jasa tertib gitu ya. Pertama, mereka sudah bertiket, kemudian mereka datang sesuai dengan tiket yang dibeli, maka kapasitasnya itu sebenarnya sudah kami hitung, Mbak, gitu loh. Jadi kalau misalnya memang kalau saya nggak salah itu kan kami jual sekitar 25.000. 25.000 itu benar-benar sudah memperhitungkan waktu tunggu maksimal 2 jam, 3 jam gitu ya. Itu adalah jumlah optimum nih menurut kami gitu. Tapi ketika yang datang ini adalah tiket tiket yang harusnya tanggal 6 berangkat tapi tambah tanggal 7, tanggal 8 gitu. Ya akhirnya juga tentunya membludak sampai dengan keluar antrian pelabuhan. Oke, Pak Darmaning Tias, bagaimana pengamatan Anda kalau soal yang bahkan ini juga menjadi fokus perhatian dari Pak Presiden Joko Widodo soal Pelabuhan Merak Banten ini? Ya, saya kira kalau Pak Presiden memberikan perhatian itu karena di tempat lain lancar-lancar. Jadi kebetulan hanya di Merak saja yang jadi masalah. Dan kalau tadi Pak Presiden menyinggung soal Ciwandan, sebetulnya Ciwandan cukup lancar sejak tahun lalu. Kebetulan malam tanggal 7 itu saya di sana juga sama teman-teman ASDP itu, jadi saya bisa melihat bahwa untuk Ciwandan lancar-lancar. Nah, terkait dengan Merak, saya kira yang disampaikan oleh Bu Selvi sudah benar, bahwa persoalannya itu adalah banyak calon penumpang yang belum bertiket. Dan sebetulnya ini sudah saya perkirakan lama, karena tanggal 20 Februari lalu, saya turut rapat di BPTD yang juga ada presentasi dari ASDP soal pembelian tiket geofencing ini, yang waktu itu saya perkirakan kalau tidak disosialisasikan jauh-jauh pasti akan menimbulkan persoalan di lapangan. Dan ternyata apa yang saya sampaikan itu benar gitu. Artinya sebetulnya persoalannya itu Jadi persoalannya di mana ini sebenarnya bisa sampai antrean berjam-jam lamanya? Ya tadi Bu Selvi sudah menyinggung, ada ASDP, ada kepolisian, ada BPTD. Mungkin menurut saya salah satunya persoalannya ada 3 komando ini. Mungkin sebaiknya di situ itu 1 komando. Siapa? Entah BPTD, entah ASDP, entah kepolisian. Sehingga tidak terjadi suatu ironi. Karena jujur saya kan keliling dari dermaga 1 ke dermaga. Loh, ini banyak, begitu saya datang, loh ini kok di tempat-tempat parkir kok kosong ini. Kalau tempat parkir ini diisi oleh kapal-kapal yang mau, oleh kendaraan yang mau masuk kapal, sebetulnya kan bisa mengurangi volume di jalan tol. Sehingga kepanjangan dari antrian itu bisa berkurang gitu. Nah, tapi ini agak ironi, bahkan pada jam 25. Jadi Anda melihat lokasi penampungan itu justru kosong? Banyak yang kosong. Saya punya videonya kok. Bahkan sekitar jam 20 lebih itu ada laporan dermaga 5, dermaga 4, dermaga 7 sudah siap. Tapi kendaraan yang parkir di parkir sebelah, saya lupa namanya itu belum dialirkan ke dermaga itu. Jadi
akhirnya ya tentu saja terjadi penumpukan di belakangnya. Jadi sebetulnya kalau misalkan optimalisasi penggunaan parkir itu digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang mau naik kapal, itu bisa mengurangi beban di jalan tol. Nah, tapi mungkin ini karena banyak komando tadi, sehingga saya kira ke depan itu satu komando. Itu dan ada persoalan lain yang sebetulnya tadi belum terungkap, masih banyak truk yang ikut menyeberang dari Merak. Sehingga rekomendasi kami sebelumnya sebetulnya truk-truk ini sebaiknya dari dari BBJ dan Ciwandan gitu. Tapi karena Ciwandan mau difokuskan untuk motor, akhirnya sepertinya di Merak itu banyak truk yang masih beroperasi. Juga bak terbuka segala itu masih. Nah, ini saya kira kekreditannya itu. Sementara kan kita tahu perjalanan truk itu agak lambat gitu ya, dan memakan space yang panjang dan lebar lah gitu. Kalau misalnya Merak fokus untuk kendaraan roda 4 penumpang ya, saya kira itu akan bisa mengurangi beban di Merak gitu. Jadi misalnya skenario-nya itu adalah Merak khusus roda 4 penumpang maksud saya, Ciwandan roda 2, Motor. Truk atau barang itu dari BBJ, saya kira persoalan nggak akan panjang seperti ini. Gitu. Dan tentu saja tadi soal terkait dengan tiket, saya kira ke depan ASDP sudah harus mensosialisasikan bukan hanya saat mau lebaran saja, terus menerus, dan tidak boleh ada toleransi. Jadi artinya mungkin perlu disiapkan lokasi untuk penampungan. Jadi oke, kalau Anda belum punya tiket, Anda parkir di sana dulu, gitu ya. Nanti akan ada petugas diselesaikan setelah antrian ini beres, gitu. Jadi ya resiko datang ke pelabuhan tidak punya tiket, ya harus menunggu. Seperti kita kan punya pengalaman ya di kereta api ya. Ya memang saya tahu ada perbedaan antara di kereta api dengan di penyeberangan, karena kalau di kereta api itu kan seluruh pengendalinya itu ada di KAI, sehingga dia bisa buat kebijakan apa saja. Kalau di penyeberangan kan tadi yang ngatur soal kapal sendiri, tiket sendiri lah. Tapi maksud saya kalau ada koordinasi, ya udah nanti yang belum punya tiket dialokalisir di suatu tempat. Nanti kalau antrian ini beres, ini baru di treatment. Kira-kira begitu kalau masukan saya ke depan. Bagaimana Bu Selvi, respon Anda soal ini? Baik, terima kasih Mbak Adisti, Pak Tias. Ini tadi disampaikan Pak Tias benar banget ya Pak ya. Jadi kami juga setuju. Nah mungkin saya menanggapi sedikit ada beberapa hal. Yang pertama tadi kalau Pak Tias tadi membandingkan dengan KAI gitu ya. Kalau berbeda dengan KAI itu memang perbedaannya adalah yang paling signifikan, selain tadi ada beberapa stakeholder juga ya Pak ya. Di ASDP ini kan penumpangnya tidak hanya orang nih gitu ya. Kalau misalnya orang nih kan misalnya kayak di pesawat ganti gate gitu ya, udah gampang nih rombongan aja. Nah kita kan kendaraan Mbak gitu loh. Kendaraan, ada kendaraan kecil, kendaraan besar gitu. Jadi ketika sudah sampai di loket ya mungkin Bapak teman-teman kalau misalnya di tol pasti sudah pernah merasakan lah, itu kurang lebih sama gitu. Dan ini tadi Pak Tias juga bilang truk kita gede-gede ya Pak ya, jadi memang ada truk tuh udah di depan udah gimana nih gitu, bis juga besar ini udah susah gitu ya. Nah betul juga Pak, tadi memang berdasarkan pemantauan kami pada saat H-4 kalau saya nggak salah itu juga masih banyak sekali truk sumbu 3 yang masuk ke dalam pelabuhan, tapi yang di Ciwandan gitu ya. Jadi kan memang waktu itu kan Ciwandan dialokasikan untuk roda 2 plus ada beberapa kendaraan logistik yang memang diperbolehkan berjalan karena memang sebenarnya sudah ada aturan pembatasan gitu ya. Waktu itu kami perhatikan masih ada truk sumbu 3 yang memang masih berjalan gitu loh. Itu juga menjadi PR. Nah kemudian gini Mbak, tadi mungkin kalau menanggapi soal tiket, betul Pak Tias, makasih. Kami juga mungkin nanti PR buat kami adalah bagaimana melakukan sosialisasi yang lebih panjang itu Pak ya. Nah mungkin juga yang terkait tiket ini kalau dengan calo gitu ya, mungkin saya kemarin penerapan kebijakan geofencing sebenarnya itu juga harapannya bisa mengurangi
calo nih Mbak gitu loh. Jadi kalau kenapa sih kita batasin 4 kilometer ini supaya calo-calo yang berada di pinggir jalan itu tidak bisa mengakses aplikasi kita itu. Memang kami juga masih butuh area improvement lagi nih terkait dengan calo gitu ya. Nah, memang kami juga menghimbau kepada para pengguna jasa belilah secara mandiri gitu ya, karena memang sudah ada di aplikasi gitu, sudah ada juga di online travel agent gitu ya. Nah, karena kemarin banyak sekali kami juga mendapatkan keluhan katanya calo tuh menawarkan harga yang sangat tinggi gitu ya juga, dan kadang-kadang ada beberapa tiket sebenarnya sudah expired, sudah nggak bisa dipakai tapi masih dijual gitu ya. Jadi kami menyarankan pada pengguna jasa belilah tiket secara mandiri gitu, karena sebenarnya ada juga mitra-mitra resmi kami misalnya di gerai retail gitu ya kayak Indomaret, Alfamart itu mereka sebenarnya tiket kita juga sudah bisa dibeli di sana. Mungkin itu dulu Mbak Adisti yang ingin saya sampaikan. Oke, terkait dengan bagaimana tadi Pak Darmaning Tias mengatakan sebenarnya kemacetan begitu ya di tol, terus padahal di buffer zone-nya atau zona penampungannya kosong. Nanti evaluasinya akan seperti apa pula? Jangan sampai kemudian ini terjadi lagi pas di Lebaran tahun depan atau bahkan di arus balik. Jangan dijawab dulu Bu Selvi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, usai jeda. Ya. Bangkrutan Bang Siomay membuat nasabahnya khawatir.